Selanjutnya, putusan nomor 68/PHP.BUP/19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Iskandar Syah, 2. Dr. Andus H. Anwar MSI MMP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2020 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 079 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Saud Maruli Tua Manik SHI SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan surat kuasa khusus nomor 064 dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Iman Nasif SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Dr. H. Aunur Rafiq SOS MSI, 2. H. Anwar Hasim MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, termohon dan pihak terkait, tutup perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon 3.6 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 dengan nomor urut 2. 3.8 dianggap dibacakan. 3.9 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, karena pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 dan pemohonan diajukan masih memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi tentang permohonan tidak jelas bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut menurut Mahkamah pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti yang didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan perihal kejelasan dalil dan keterkaitan yang itu merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam pokok permohonan sehingga akan pertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum. Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan 3.12 dianggap dibacakan. 3.12.1 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara dan pihak terkait dalam hal ini merupakan petahana yang memperoleh suara terbanyak
Menurut pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan pasangan calon petahana nomor urut 1 atau pihak terkait. Menurut pemohon, terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada model C hasil salinan KWK yang terjadi pada 27 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. 2. Adanya kelebihan surat suara siluman di TPS. 3. Pihak terkait selaku incumbent diduga menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Karimun. 4. Petahana atau pihak terkait diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial. 5. Pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan pasangan calon incumbent atau pihak terkait. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam petitum pemohon pada pokoknya meminta mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut di atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan pasangan calon petahana nomor urut 1. Menurut pemohon, terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan model C hasil salinan KWK di sejumlah TPS di 5 kecamatan. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P5 sampai dengan bukti P59 dan bukti P86 sampai dengan bukti P105 serta keterangan saksi bernama Muhammad Ginastra dan Agnes Rangkoratat dan ahli bernama Bambang Eko Cahyo Widodo. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan bantahannya sebagai berikut, selanjutnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan data dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon tersebut menyandingkan bukti-bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, pemohon dalam permohonannya menguraikan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di 27 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. Terhadap dalil aku, mahkamah mempertimbangkan masing-masing TPS tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 27 dianggap telah dibacakan. Terhadap dugaan pelanggaran pada 27 TPS sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Karimun dalam persidangan telah menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di rumah pemilih dalam kondisi tertentu dilakukan KPPS telah sesuai dengan prosedur dan bahwa tidak ada laporan berkenaan dengan ketidakcocokan ataupun dugaan manipulasi angka pemilih penyandang disabilitas pada pemilu kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Setelah mahkamah mencermati lampiran keterangan Bawaslu berupa laporan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kondur, Kecamatan Kondur Barat, Kecamatan Kondur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai, bukti PK3, PK5, PK6, PK7, dan PK8, tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan atau kejadian khusus yang berkaitan dengan data pemilih disabilitas sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan pencermatan mahkamah terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak, selain tidak ada pernyataan keberatan para saksi pemohon di tingkat TPS, khususnya pada 27 TPS yang didalilkan pemohon, tidak ada pula bukti pernyataan keberatan saksi pemohon berkenaan dengan permasalahan angka pemilih penyandang disabilitas pada rekapitulasi pada masing-masing kecamatan. Bukti pemohon yang berupa surat pernyataan saksi pemohon di tingkat TPS, bukti
P86 sampai dengan bukti P105 adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil pemohon, karena selain sebagai surat pernyataan tersebut diberikan oleh saksi di TPS lain selain yang didalilkan oleh pemohon. Faktanya perbedaan angka pemilih disabilitas dalam C hasil KWK tidak pernah dipersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan tidak ada keberatan mengenai keabsahan surat suara pemilih sakit dan pemilih lansia yang menggunakan hak pilih di rumah. Menurut Mahkamah, angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT tidak serta-merta dapat menggambarkan secara sebenarnya angka penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Karena dalam proses pemungutan suara akan selalu ada potensi perubahan kondisi pemilih, dan pada prinsipnya termohon tidak menolak atau menghalangi pemilih yang memang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Pada prinsipnya, setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT memiliki hak yang sama untuk memberikan suara di TPS tersebut, baik yang terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas maupun yang tidak. Termohon dalam hal ini KPPS telah tepat dalam hal melakukan penjemputan suara atau melayani pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat datang ke TPS dalam rangka meningkatkan akseptabilitas terhadap pemilih, terutama apabila pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT. Hal ini telah diatur dalam pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, atau PKPU 18 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan 1, 1A, 2A, 3, 4, dan 5 dianggap telah dibacakan. Inisiatif KPPS ketika menambahkan data pemilih yang memberikan hak pilihnya di rumah pada daftar pemilih disabilitas bertujuan agar peristiwa khusus atau keadaan tersebut tercatat pada berita acara rekapitulasi. Karena pada model C hasil KWK tidak ada kolom lain atau form lain untuk mencatat hal tersebut. Lagi pula pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana perbedaan data tersebut dapat berdampak pada perolehan suara pemohon atau pihak terkait. Faktanya penyantuman data pemilih lanjut usia dan pemilih sakit yang memberikan hak pilihnya di rumah ke dalam kolom pemilih disabilitas di TPS Aku tidak terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pada pasangan calon. Angka pemilih yang memberikan hak suaranya pada TPS Aku tetap konsisten dengan angka surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara melalui penambahan data pemilih disabilitas tersebut. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan pada mahkamah bahwa termohon telah memanipulasi data dan atau menyalahgunakan data pemilih disabilitas tersebut untuk kepentingan pihak tertentu, serta tidak ada bukti bahwa surat suara pada TPS yang disebutkan oleh pemohon telah digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tidak ada laporan sama sekali ke Bawaslu Kabupaten Karimun mengenai dugaan manipulasi data pemilih disabilitas tersebut, sehingga tidak cukup bukti dan alasan yang meyakinkan mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 27 TPS Aku pada pemilu kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai dugaan manipulasi surat suara dalam bentuk perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas dalam DPT dan dalam C hasil KWK pada TPS 01 Tanjung Batu Kota, TPS 6 Tanjung Batu Kota, TPS 15 Tanjung Batu Kota, TPS 24 Tanjung Batu Kota, TPS 11 Tanjung Batu Kota, Batu Barat, TPS 01 Sungai Sebesi, TPS 03 Sungai Sebesi,
TPS 06 Sungai Sebesi, TPS 7 Sungai Sebesi, TPS 8 Sungai Sebesi, TPS 2 Gading Sari, TPS 04 Lubuk, TPS 06 Lubuk, TPS 06 saya ulangi, TPS 04 Gemuruh, TPS 01 Desa Kondur, TPS 1 TPS 4 Desa Kondur, TPS 5 Desa Kondur, TPS 1 Tanjung Berlian Kota, TPS 5 Tanjung Berlian Kota, TPS 1 Tanjung Berlian Barat, TPS 3 Tanjung Berlian Barat, TPS 04 Teluk Radang, TPS 05 Buru, TPS 07 Buru, TPS 02 Tanjung Kilang, TPS 04 Tanjung Kilang, dan TPS 01 Semambang adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya fakta kelebihan surat suara siluman di TPS. Menurut pemohon terjadi kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P66 sampai dengan bukti P68 dan bukti P80, bukti P86 dan bukti P87, serta keterangan saksi bernama Muhammad Kinastra. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan bahwa dugaan kelebihan surat suara dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon tersebut berkenaan dengan dugaan kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dugaan kelebihan surat suara tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon. Bukti pemohon berupa salinan model C hasil KWK pada TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air serta surat pernyataan saksi pemohon di TPS 5 Kelurahan Teluk Air atas nama Windy Sari tidak dapat menggambarkan peristiwa selengkapnya berkenaan dengan dalil tersebut, khususnya pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, pada fakta di persidangan terungkap bahwa terdapat kelebihan satu surat suara pada pemungutan suara di TPS 005 Kelurahan Teluk Air, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dan penghitungan tersebut telah dikoreksi oleh termohon. Selain itu, setelah mahkamah mencermati bukti pemohon berkenaan dengan dalil akuo, ternyata pada hasil KWK baik yang dijadikan bukti pemohon maupun termohon telah terdapat tanda tangan saksi pemohon yang tidak dibantah oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait selaku incumbent diduga menggunakan kewenangan program dan kegiatan bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait selaku incumbent diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Karimun. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P60 sampai dengan bukti P65 dan bukti P74, bukti 78, bukti P79, bukti P110 dan P111 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahyo Widodo. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan seterusnya dianggap dibacakan. Pihak terkait dalam keterangannya pada pokoknya
pokoknya menjelaskan bahwa APBDP dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan dalil penggunaan situs Situng Karimun ID, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020 karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Kedua, berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut pemohon untuk meraup dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Ketiga, berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN untuk pemberian hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan tim sukses pihak terkait, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara pihak terkait. Namun demikian, oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa pihak terkait selaku petahana telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan APBD untuk memengaruhi hasil akhir Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Terlebih lagi, tidak ada temuan ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil akuo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil akuo tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara pihak terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan pesertaan pihak terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kada Karimun tahun 2020. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN untuk kepentingan pihak terkait adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial, yaitu dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program Basnas Kelurahan Seilakam Timur dan pada masa tenang melakukan pertemuan dengan RT RW dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P69, P70, P106, P107 dan bukti P113 serta keterangan saksi bernama Adia Fitri. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan bahwa dalil tersebut dan seterusnya dianggap dibacakan. Pihak terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa program dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun juga menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, tidak terdapat kaitan antara kehadiran pihak terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara pada Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pihak terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan pihak terkait dalam Pemilu Kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adia Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih pihak terkait dikarenakan kegiatan tersebut, menurut Mahkamah tidak
dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh pihak terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan akuo dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon selain perolehan suara. Tambah suara ya. Perolehan suara pasangan calon dalam pemilu kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak huni dari program Basnas Kelurahan Seilakam Timur dan dugaan pengumpulan RT RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan selanjutnya adalah pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan pasangan calon incumbent atau pihak terkait. Menurut pemohon, Sekda Kabupaten Karimun melalui surat perintah nomor 800 BKP SDM dan seterusnya tahun 2020 memerintahkan untuk melaksanakan apel bersama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dengan peserta seluruh pejabat pimpinan tinggi dan administrator, khusus camat dan pejabat pengelola kepegawaian yang berada di kecamatan, dihadiri semua camat, seluruh pejabat pengelola kepegawaian OPD, masing-masing OPD yaitu Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD, serta kecamatan yang berada di Pulau Karimun, mengirimkan 4 orang pegawai kontrak, masing-masing kelurahan dan UPT Puskesmas yang berada di Pulau Karimun, yang dilaksanakan pada hari tenang berpotensi untuk mengarahkan dan memengaruhi pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P71 sampai dengan bukti P72 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo. Terhadap dalil tersebut, termohon memberikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan. Pihak terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, menurut mahkamah, berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, tidak terdapat kaitan antara kegiatan apel bersama pada masa tenang sebagaimana dalil pemohon dengan hasil perolehan suara. Menurut mahkamah, diadakannya kegiatan apel bersama oleh pemerintah daerah tanpa ada bukti lain mengenai kegiatan atau perintah dari ASN atau unsur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon tidak dapat serta-merta dianggap sebagai dugaan ketidaknetralan ASN. Jikapun terjadi pelanggaran netralitas ASN sehubungan dengan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, kuat non, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa kegiatan tersebut dapat memengaruhi perolehan suara para pasangan calon dalam pemilu kada Kabupaten Karimun tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam bentuk keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil lain serta fakta di persidangan, menurut mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4.
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. 6. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foy, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 15.06 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Karim atau yang mewakili.